Buzzer DKI yang curang yang ngamuk. Terlepas dari benar tidaknya ada tempelan, kecurangan Ari Wibisono adalah mengedit foto sedemikian ekstrimnya, sehingga foto awal yang begitu berkabut dia buat menjadi terang benderang. Kalau cuma sampai di situ, mungkin tidak ada yang ambil pusing. Masalahnya, kemudian dia mengunggah ke medsos dan mementionnya beberapa akun tokoh DKI sambil menuliskan caption, "Menandakan kualitas udara sedang bersih Jakarta." Ini jelas satu kebohongan publik, karena dia menyampaikan fakta tidak benar di media publik. Lalu kenapa sekarang Ari dan teman-temannya yang menjadi ngamuk? Ari meminta fotografer senior yang menyebut ada tempelan foto untuk minta maaf. Padahal tanpa itu pun dia sudah berlaku curang. Sedangkan mengenai tempelan atau tidak, sepertinya perlu waktu menunggu sampai mereka berdua sepakat. Mereka kan fotografer. Kesepakatan mereka diperlukan untuk mengakhiri perdebatan tempel-menempel ini. Begitu juga buzzer DKI yang lain, rame-rame nyerutu ke akun fotografer senior. Masalahnya jadi fix, mereka menyerang fotografer senior untuk meminta maaf karena masalah tempelan itu. Jadi, yang kita permasalahkan niat mereka berbuat curang. Keinginan untuk membentuk opini, tapi mereka malah mencari pelampiasan lain dengan mempermasalahkan narasi tempelan atau tidak. Ya, begitulah nasib buzzer DKI. Kalau tidak kuat memang mending menghindar saja. Mereka selalu punya 1001 alasan untuk membenarkan diri dari kesalahan. Sudah bakat. Terus terang, kita bukan tidak ingin Jakarta berudara bersih. Jangankan Jakarta, seluruh Indonesia kita ingin seperti itu. Tapi bukan berarti kita ingin dininabobokan dengan berita palsu, tipuan kamera, permainan aplikasi untuk sekadar untuk memberikan rasa bangga. Masalahnya rasa bangga ini belakangan selalu disalahgunakan oleh orang-orang dan dicari kesempatan sebagai tempat mengais keuntungan, entah itu ekonomi atau non-ekonomi, seperti Ari dan orang-orang sejenisnya. Masih kita ingat bagaimana sebuah lembaga yang terindikasi tidak bonafit sama sekali, yang berada di luar negeri sana, bisa memberikan satu berita cenderung ngarang, mempersamakan kedudukan dua orang yang berlainan alam sebagai sama-sama pahlawan transportasi. Padahal yang satu menciptakan transportasi modern berbasis teknologi, yang satu malah bukan menciptakan, hanya menyiapkan jalur transportasi, itu pun buat kendaraan yang sangat tradisional jauh dari kata teknologi. Ini kan jadi berulang-ulang terus, yang bangga jadi keblinger, yang punya kesempatan mencari keuntungan dalam kesempitan, yang nonton jengah bro. Masalahnya kalau hal seperti ini terus-menerus dibiarkan, orang-orang seperti ini akan makin ngelunjak mempermainkan keluguan publik. Mereka menari di atas ketidaktahuan publik, mereka mencari rezeki dan harga diri di balik kebodohan publik. Publik kebanyakan tidak punya literasi luas, yang terlihat di mata ya iya saja. Setelah itu mereka terkecoh dengan narasi selanjutnya dan mengira benar si Anu sudah berbuat banyak di Jakarta. Padahal emang apa yang sudah dikerjakannya? Apakah pantas berbangga kalaupun benar Dinas LH DKI Jakarta merasa kebersihan udara Jakarta adalah prestasi mereka? Kesannya kan begitu. Setelah Ari mengunggah foto, mereka lalu menggunakannya untuk diunggah lagi di akun mereka sendiri. Apa maksudnya kalau bukan ingin mengambil keuntungan dari hal tersebut? Seolah-olah karena kerja mereka udara menjadi bersih, padahal mereka tidak melakukan apa-apa. Di mana pertamanan Jakarta yang dulu dijanjikan akan luas, di mana pepohonan yang dulu katanya tidak akan ditebang. Kalau tiba-tiba pun udara Jakarta menjadi bersih karena musim penghujan dan masa pandemi, tentu tidak layak mereka mengesankan itu adalah prestasi mereka. Apa mereka berharap dianggap yang mengakibatkan hutan turun dan memaksa keadaan pandemi, sehingga masyarakat cenderung tidak menggunakan kendaraannya? Pertanyaannya kembali sama, mereka atau pandemi dan curah hujan yang membuat udara Jakarta lebih baik? Yang pasti jawabannya bukan mereka. Maka saat Ari mengunggah foto tersebut dan mengcaption orang-orang DKI, itu sudah satu bentuk kecurangan, bahwa ada niat untuk memanfaatkan keadaan ini untuk keuntungan pribadi atau kelompok. Dan parahnya, ternyata gayung bersambut, setali tiga uang, sama-sama lugu, foto diunggah kembali dengan maksud dan tujuan yang sama. Warga gerah lalu meluruskan faktanya. Lalu salah warga di mana? Tentu tidak ada kan? Jadi jangan ngamuk lagi ya. Masa situ yang curang, situ yang ngamuk.
Dulu bau laut, kenapa sekarang bau buzzer? Buzzer memang menghebohkan. Selain karena pengertiannya masih gampang di otak kita, banyak yang asal sebut saja tapi tidak tahu arti sebenarnya. Juga karena ia keniscayaannya akan perkembangan dunia komunikasi digital sekarang ini. Lucunya, banyak orang yang pura-pura tidak siap menerimanya. Padahal sejatinya dia adalah buzzer juga. Hati-hati buzzer, teriak buzzer. Ini bisa menyilaukan pandangan kita karena mereka hadir sebagai tokoh yang berasa dizolimi oleh pihak yang ia tuduh buzzer. Bukan saja pura-pura tidak siap, malah mereka sengaja membelokkan makna kata buzzer itu sendiri. Sebagai orang-orang yang menyerang mereka saat mengkritik penguasa, atau mereka yang dipelihara oleh negara. Padahal kita sama-sama tahu bagaimana ceritanya buzzer saat dulu Pilpres dan Pilkada yang justru menyerang, menghina dan memfitnah penguasa, itu sudah terbukti secara nyata. Jadi sebenarnya tidak ada rumusan buzzer itu hanya hadir untuk membela penguasa. Semua ada buzzernya dan belum tentu hadir karena dipelihara. Mereka mencoba mengecoh kita padahal mereka sendiri punya gaya persis buzzer yang selalu menyerang pemerintah. Apapun yang dilakukan pemerintah akan negatif terus di mata mereka. Lihat saja bagaimana seorang Susi memframing hutang luar negeri kita dengan menyematkan artikel berita dari kompas.com di akun Twitternya. Utang luar negeri RI kini 5.803 triliun, Jokowi langgar janji tanpa memberi komentar apapun. Bagi saya ini tentu bau-baunya seperti buzzer. Buzzer yang tersembunyi atau tepatnya buzzer yang disarukan dengan ketokohan, mungkin sebagai pemantik bagi buzzer sesungguhnya. Padahal dia seharusnya tahu hutang itu tidak masalah, karena dia pernah berteman dengan ahli keuangan. Bukan tanpa alasan saya menduga seperti ini. Masalahnya, belum lama ini beberapa kali Susi membuat pernyataan pertanyaan di medsos, yang bagi saya lebih kurang modus dan gayanya seperti buzzer saja, selalu menyerang pemerintah. Masih ingat bagaimana dia melakukan pengarahan atau ujaran kebencian yang seolah-olah menjadi tanggung jawab Presiden? Katanya, mohon dibantu dengan himbauan dari Bapak Presiden untuk menghentikan hate speech, ujaran kebencian baik yang mengatasnamakan agama, ras atau suku, relawan, dan lain-lain. Pandemik sudah cukup membuat depresi ekonomi, sosial, juga kesehatan jiwa masyarakat semua. Presiden disuruh baca medsos. Ada lagi masalah ketakutan Quick Kianci yang dia komentari. Senada dengan menyerang pemerintah, belum lagi ajakan dia untuk mengunfollow sebuah akun yang tidak sesuai dengan hatinya. Semua itu dia nyatakan di akun medsosnya. Perhatikan, bukankah modus buzzer juga seperti itu? Mengulang-ulang tuduhan kepada pihak yang berseberangan dengan kalimat dan kondisi yang berbeda-beda, lalu disampaikan di medsos, agar sengaja tidak sengaja didengungkan lagi oleh buzzer lainnya. Saya tidak tahu pemahaman Susi seperti apa, tapi bagi saya, orang yang modus operandinya seperti itu, mereka juga dapat digolongkan sebagai buzzer pada kepentingannya masing-masing. Bukankah buzzer itu menurut mereka adalah sekelompok orang yang menyerang seseorang yang mengkritik pemerintah? Setali tiga uang dengan mereka adalah buzzer yang semakin gencar memframing pemerintah dengan label negatif. Sama persis kebutuhannya, sama-sama ingin menyerang orang lain, hanya saja yang beda adalah objek serangannya. Jadi bagi saya, sekarang sudah tidak penting memeriksa apakah ada di antara mereka yang selalu mengkritik pemerintahan itu benar-benar terzolimi atau tidak. Karena mereka sendiri sudah membuka keran penzoliman kepada orang lain, dalam hal ini pemerintah dan orang-orang yang sedang bekerja untuk negeri. Mereka justru bersembunyi di balik pengakuan sebagai orang terzolimi, agar keberadaan mereka yang sejatinya sebagai buzzer itu tidak tertandai oleh publik, agar serangan mereka kepada pemerintah dapat dimaklumi. Saya tidak percaya kalau mereka mengaku mengkritik pemerintah tapi selalu melalui media publik, dengan harapan akan viral di media publik. Itu hanya alasan saja supaya mereka tidak disebut buzzer, padahal yang mereka lakukan adalah sama persis yang dilakukan oleh buzzer, menghantam harga diri orang lain di media publik. Dan seandainya Susi mau kembali membuka artikel kompas.com yang dia sematkan itu, mungkin dia akan malu kalau memang dia bukan buzzer. Saya perhatikan kompas.com sudah mengganti judul beritanya, yang awalnya utang luar negeri RI kini 5.803 triliun, Jokowi langgar janji, menjadi fakta seputar utang luar negeri RI yang kini 5.803 triliun. Bau-bau buzzer juga kayaknya. Semoga buzzer kembali ke alamnya dan laut Indonesia semakin kaya.